Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Saya Arya Zakrisnanto sebagai moderator dan beberapa anggota saya. Yang pertama ada Abin Suhendra, dan yang kedua ada saya sendiri sebagai moderator. Yang ketiga ada Asyifa Jarasanti, yang keempat ada Nur Hasana, yang kelima ada Nurul Maharani, dan yang keenam ada Safana Zara. Materi 1 akan disampaikan oleh Safana Zara. Untuk Safana Zara dipersilakan. Perkembangan politik. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara atau Tim Kemdikbud 2017 halaman 250. Kepala negara pada masa itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1965. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Yang ketiga yaitu pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Yang keempat yaitu berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ternyata sangat diterima baik oleh rakyat Indonesia. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah masa demokrasi parlementer yang digantikan oleh demokrasi terpimpin. Pada saat itu pula, sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan kabinet pada masa demokrasi terpimpin adalah kabinet presidensial yang meliputi kabinet kerja 1, kabinet kerja 2, kerja 3, kerja 4, kabinet Dwikora 1, Dwikora 2, dan Dwikora 3. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Asyifa Jarasanti. Untuk Asyifa Jarasanti dipersilahkan. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Meskipun diterima baik oleh rakyat dan bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang belum stabil, dalam perkembangannya demokrasi terpimpin banyak melakukan penyimpangan. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh terlalu besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh presiden, sehingga pemerintahan di Indonesia cenderung mengarah dan pemerintahan yang terlalu otoriter. Kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat pada 3 kekuatan politik terbesar, yakni Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan TNI Angkatan Darat. Sampai dengan tahun 1961, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Murba, PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dan Persatuan Tarbiyah Islam atau PERTI. Materi yang ketiga akan dibacakan oleh Nurul Maharani. Untuk Nurul Maharani dipersilahkan. Politik luar negeri. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia banyak melakukan gerakan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Beberapa gerakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut.
Oldevo dan Nevo. 2. Politik mercusuar. 3. Konfrontasi dengan Malaysia. 4. Pembebasan Irian Barat. 5. Perjanjian New York. Peristiwa G30 SPKI pada 1965. Peristiwa Gerakan 30 September atau PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkal untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Materi yang keempat akan dibacakan oleh Abin Suhendra. Untuk Abin Suhendra dipersilahkan. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Dasar bagi kebijakan ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi terpimpin dengan pemimpin Presiden Soekarno yang terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional, devolusi mata uang rupiah, dan deklarasi ekonomi. Berikut adalah pemaparan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan Dewan Perancangan Nasional atau Depernas. Yang kedua, devolusi mata uang rupiah. Yang ketiga, deklarasi ekonomi. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh Nur Hasana. Untuk Nur Hasana dipersilahkan. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, kehidupan sosial. Kehidupan sosial di masa demokrasi terpimpin masih berkecamuk dengan persaingan antar kekuatan politik yang ada. Ajaran Nasakom atau nasionalis agama komunis yang diciptakan oleh Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Yang kedua, pendidikan. Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya sangat banyak sekali. Dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Agar rakyat dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada. 3. Kebudayaan. Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi milik Nahdlatul Ulama, dan Himpunan Kebudayaan Islam milik Masyumi. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.